Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haswinda dengan nomor induk mahasiswa 859440668. Saya berasal dari UPBJJ Makassar, Kopjar Sidrap. Pada hari ini, tanggal 24 November 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum MIPA di SD. Pada modul 8 tentang kelistrikan dan magnet, yaitu pada kegiatan praktikum 1 kelistrikan. Dengan judul praktikum percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini, yang pertama yaitu baterai sebanyak 3 buah, yang kedua tali kabel, yang ketiga lampu 1 buah, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafik atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Percobaan arus listrik. Langkah percobaan. Susunlah 3 baterai secara seri dan buatlah gambar seperti berikut ini. Kemudian hubungkan kabel hijau pada kutub plus dan kabel biru pada kutub min. Salah satu ujung kabel dipasang pada bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan aliran listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian tentukan jenis bahan yang telah disediakan, apakah termasuk konduktor, dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, kawat besi. Pada kawat besi, ternyata lampunya menyala. Karena kawat besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga, ternyata lampunya juga menyala. Karena kawat tembaga dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak, ternyata lampunya juga menyala. Karena sendok perak dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Pada kayu, lampunya tidak menyala. Karena kayu tidak mengantarkan arus listrik, kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus, lampunya tidak menyala. Karena karet penghapus tidak mengantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, grafik atau mata pensil. Pada grafik atau mata pensil, ternyata lampunya menyala. Hal ini merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampu tidak menyala, karena kertas merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Lampu juga tidak menyala karena tas plastik merupakan bahan yang tidak mengantarkan arus listrik atau disebut isolator. Yang kesembilan, air keram. Pada air keram ternyata lampu tidak menyala
karena air keran merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Dan yang ke-10, air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala. Artinya air yang bercampur garam dapat menghantarkan arus listrik, jadi air garam juga bersifat konduktor. Agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafik atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Yang kedua, percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala, karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian, tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya, ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya, ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya sama dengan cara sebelumnya. Buatlah rangkaian seperti berikut, gunakan 3 baterai secara seri, amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena baterai yang digunakan lebih banyak. Tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.